Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar hari ini? Saya harap semua sehat-sehat saja. Oke, baik, melanjutkan materi kita minggu lalu tentang inputan dinamis ya. Yang mana seharusnya materi ini kita sudah bahas di minggu lalu, tapi karena memang ada masalah teknis yang akhirnya kita harus bahas di minggu ini ya. Nah, sama seperti penjelasan saya pada minggu lalu bahwa inputan dinamis adalah inputan di mana nilai variabel kita definisikan atau kita masukkan setelah program dijalankan, ya. Nah, jadi salah satu fungsi yang bisa kita gunakan untuk membaca inputan dinamis yaitu fungsi scanner, ya. Fungsi scanner. Nah, scanner ini salah satu dari 3 fungsi yang disediakan Java untuk membaca inputan melalui keyboard ya ketika program dijalankan ya. Baik, yang pertama perlu kita pahami di scanner ini adalah nih, import Java utility scanner ya. Ini adalah merupakan library ataupun pustaka yang nantinya kita gunakan untuk memanggil perintah-perintah yang ada di pustaka ini ya. Jadi nanti ada beberapa perintah atau beberapa coding yang nantinya kita perlu gunakan untuk membaca inputan melalui keyboard, khususnya untuk fungsi scanner. Itulah kenapa kita perlu library yang paling atas ini, karena nanti fungsi-fungsi perintah-perintah yang kita gunakan nanti itu terdapat atau tersimpan di import Java ini. Jadi kalau import Java ini tidak ada, maka perintah yang nantinya kita gunakan tidak akan bisa terbaca karena tidak ada pustakanya importnya. Jadi import ini harus ada ya. Yang kedua itu adalah scanner, nama objek, new scanner system in. Nah, ini perintah di mana kita ingin mengalihfungsikan ya fungsi scanner ke dalam sebuah objek ya, yaitu di nama objek. Nah, nama objek ini kita bisa buat apa aja ya, kita bisa buat apa saja karena emang ini dia default. Jadi bisa dibuat dengan nama terserah kalian ya. Dia sama seperti variabel yang namanya bisa kalian atur sendiri. Yang penting ketika kalian buat nama objek untuk menyimpan perintah fungsi scanner ini, maka nama objek tersebut harus kalian gunakan seterusnya di program kalian. Saya misalkan, saya sini mau buat nama objek itu baca ya. Nah, jadi otomatis perintah scanner new scanner system ini akan kita simpan di dalam objek dengan nama objek baca ya. Jadi ketika nanti kita mau membaca nilainya yang kita input, nanti kita tinggal panggil si objek baca. Oke. Nah, ini cara memanggil atau ya cara memanggil nilai yang kita inputkan. Nih. Par nama objek titik next line ya. Nah, ini kita gunakan untuk membaca inputan berupa teks, baik itu char ataupun string. Kemudian next in ini kita gunakan untuk membaca inputan berupa bilangan genap, bilangan bulat. Kemudian yang terakhir ini untuk inputan pecahan ya, atau desimal. Ya, coba lihat nih. Nah, yang pertama perlu kita lakukan adalah mendefinisikan dulu kira-kira yang nantinya kita inputkan ke keyboard kita simpan di variabel apa. Misalnya variabel nama gitu. Oke, karena nama objek tadi sudah kita ubah, kita ganti dengan baca sesuai dengan nama yang di sini nih. Jadi kalau di atas ini kita buat nama objek untuk penampung perintah scannernya baca, berarti nanti ketika kita ingin membaca nilai variabel yang kita inputkan melalui keyboard ketika program telah dijalankan, kita harus gunakan juga objek baca biar sama dia. Oke, ini next line tetap ya, ingat ya. Untuk membaca inputan berupa teks berarti dia next line
ya. Nah, oke, kemudian untuk variabel yang kedua kita misalkan A. Oke, ini nanti juga kita buat baca. Jadi A sama dengan baca titik next int. Ingat ya, i-nya besar. Next int. Nah, ini digunakan untuk membaca inputan yang telah kita input melalui keyboard, ya. Nantinya apa yang kita baca nantinya kita simpan di variabel A. Kemudian untuk yang double bilang pecah kita simpan di B misalnya. Jadi ini kita ubah juga dengan baca. Oke. Next double, D-nya besar ya. Nah, jadi inilah perintah yang kita gunakan untuk membaca nilai yang telah kita inputkan. Sementara ini perintah scanner ya. Perintah scanner ini kita gunakan untuk merekam ya, untuk merekam nilai yang kita input. Itulah mengapa kita buat di sini nama objeknya di awal, karena kita akan membaca nilai yang telah kita rekam sebelumnya. Oke, jadi yang perlu diperhatikan dalam fungsi scanner ini yang pertama library-nya ya. Kemudian juga perintah untuk merekamnya, merekam inputan ya. Yang terakhir itu adalah cara membaca inputan yang telah kita rekam. Ya, jadi import, scanner, new scanner system in, kemudian ada next line, next in, dan next double. Oke, kita lanjut ke contoh ya. Nah, sebelum kita masuk ke contoh, pastikan dulu kalian sudah membuka JCreator yang kemarin saya sudah sharing ya. Mohon diinstal dulu. Kemudian silahkan dibuka new file, kemudian coba diketikkan perintah yang akan saya tampilkan setelah ini. Oke, untuk contoh programnya mohon diketik coding yang ini ya. Nah, nanti ketiknya di JCreator. Oke. Oke, lanjut kita akan menjelaskan sedikit tentang programnya ya. Nah, di sini kita bisa melihat ada 3 buah variabel yang nantinya kita akan jadikan sebagai variabel input ya. Dimana nanti 3 variabel ini kita akan coba rekam, kemudian baca melalui menggunakan fungsi scanner ya. Jadi pastikan import Java Utility Scanner ini ada di paling atas sebelum public class yang kalian buat ya. Nah, di sini ada 3 buah variabel. Yang pertama, variabel nama dengan tipe data string, variabel A dengan tipe data integer, dan variabel B dengan tipe data double ya. Jadi ini nanti menampung teks, ini bilangan bulat, dan ini bilangan pecahan. Oke. Nah, di sini ada perintah untuk merekam inputan. Ya. Di sini perintah scanner system in-nya ini sudah saya definisikan dengan nama objek baca. Jadi ketika kita membutuhkan perintah untuk merekam inputan, kita tinggal panggil si baca ya. Kita tinggal panggil objek baca. Ya, lanjut ke sistem outprint. Nah, di sini nanti akan ada pernyataan yang meminta kita untuk memasukkan nama ya. Setelah kita memasukkan nama melalui keyboard, nanti dia akan direkam. Ya, di nama sama dengan baca titik next line ya. Jadi apa yang akan direkam oleh sistem akan disimpan di variabel nama. Lanjut untuk masukkan nilai A, nanti apa yang kita rekam, apa yang kita ketikkan nantinya akan tersimpan di variabel A. Begitu juga nanti untuk nilai B, apa yang kalian nanti ketikkan atau masukkan nanti akan disimpan di variabel B. Jadi disesuaikan. Jika nama tadi string, maka di sini next line. Jika A tadi integer, maka di sini next int. Nah, jika di sini tadi double B, berarti di sini next double ya. Jadi pastikan setelah kita merekam inputan, kita definisikan juga variabel yang akan menampung inputan yang kita rekam tadinya. Jadi jangan sampai kebalik. Yang harusnya next line yang tipe data yang tadi string kita simpan di nama, malah kita simpan di A yang tadinya A itu integer kita buat next double. Jadi jangan sampai beda. Kalau misalnya nama itu string, maka di sini next line. Jika A tadinya integer, berarti di sini next in. Kalau B tadi double, berarti sini next double. Nah, selanjutnya kita tinggal menampilkan hasil input yang telah kita rekam, ya. Nih, di sini dia.
Sistem out println nama Anda plus nama, nilai A plus A, dan nilai B plus B. Jadi cukup simple ya. Library-nya, kemudian perintah scan untuk merekam. Sama ya, ini juga untuk membaca ya. Membaca atau merekam. Kemudian juga untuk menampilkan hasilnya. Oke, sampai sini coba silakan di compile dulu, dipastikan tidak ada error, baru dijalankan. Ya, jika ada pertanyaan boleh ditanya.